Kita sering menggaungkan nasionalisme, cinta tanah air. Apakah itu narasi yang tulus? Apakah itu suara hati? Atau kita latah saja termakan omongan orang-orang yang berkuar-kuar cinta tanah air? Mari kita cek. Kalau kamu belanja di online, apa yang pertama kali kamu cari? Artinya pertimbangan apa yang pertama kali kamu perhatikan? Ya pasti adalah harganya. Pernahkah kamu berpikir ini produk mana? Ini produk pribumi apa produk impor? Gak ada, Pak. Kamu belanja di Shopee, yang kamu beli produk Cina. Persetan, uang kita berputar kemana gak ada urusan. Yang penting saya mau beli barang yang murah. Ada yang menyangkal ini? Ya mungkin ada. Tetapi sepertinya, saya disclaimer, saya tidak memastikan apa-apa, cuma prediksi saja. Sepertinya rata-rata orang kalau belanja di Shopee itu, dia cari barang yang murah-murah, dan itu rata-rata barang Cina. Gak usah ke Shopee dulu. Misalnya kamu ada kebutuhan, di tempat kamu ada Indomaret, kamu kira-kira mengutamakan belanja di warung kelontong atau belanja di Indomaret? Mestinya adalah ke Indomaret. Kenapa? Karena lebih nyaman. Di Indomaret, di Alfamart, di Alfamidi, kita tidak perlu terlalu banyak bicara, langsung kita pilih barang-barang dan relatif lebih lengkap daripada di warung kelontong. Kita masih tanya barang ini ada apa enggak. Padahal kira-kira yang lebih menguntungkan pribumi itu yang mana? Yang belanja di Indomaret atau di warung kelontong? Mungkin masih ada yang membantah, wah apa bedanya? Kita belanja di warung kelontong yang dijual produknya ya diproduk juga oleh Indofood. Memangnya Indofood punya siapa? Kan sama aja. Kita beli rokok di Indomaret dengan di warung kelontong, apa bedanya? Ya sedikit banyak ada bedanya, Pak. Kalau ke warung kelontong, setidaknya Anda memberikan hasilnya itu kepada saudara Anda, kepada satu suku, bahkan mungkin kepada satu agama. Tapi kalau ke Indomaret, masih dibantah lagi. Tapi kan yang di Indomaret itu yang kerja kan saudara-saudara kita. Wis repot ya. Jadi sebetulnya semua orang itu hidup hanya mengejar apa yang membuat dia nyaman. Narasi-narasi cinta ini, cinta itu seperti ngigau saja. Apakah kita pernah berpikir saya mencintai negara saya mau belanja, saya mau bayar pajak? Berapa persen yang berpikir begitu? Saya tidak mau meninggalkan kampung halaman saya tidak mau meninggalkan Indonesia atas nama cinta? Belum tentu. Bisa jadi karena nggak ada peluang untuk keluar, atau ada peluang untuk kerja keluar, untuk tinggal di luar, tapi kolokan, takut rindu keluarga, takut rindu teman-teman, takut rindu tetangga. Itu cuma masalah nyaman. Cinta itu adalah kita berkorban, kita mempersembahkan. Bukan kita mengejar kenyamanan kita. Kalau kita mengejar kenyamanan kita, bukan cinta namanya itu. Itu mengikuti keinginan sendiri. Saya tidak mau meninggalkan Indonesia. Kenapa tidak mau? Ya karena keluar juga nggak jelas mau ngapain. Atau kalau saya kerja di luar nanti saya rindu, saya kangen, saya malas ketemu dengan orang-orang. Itu mah bukan cinta tanah air, bukan cinta kampung halaman, Pak. Malas itu. Ini kenyataan. Ya, walaupun mungkin tidak semua seperti itu, tapi banyak yang seperti itu. Cinta tanah air menjadi glorifikasi, seolah-olah ini sesuatu yang hebat sekali, memajukan bangsa dengan kita mencintai tanah air. Dari dulu yang merusak bukan karena kita nggak cinta tanah air. Negara rusak itu, negara tidak maju bukan karena rakyatnya tidak cinta tanah air, tapi karena yang mengelola itu banyak yang korupsi. Itu, Pak ya. Jadi kalau ada narasi-narasi lalu ditembakkan kepada kelompok-kelompok, wah ini atas nama cinta tanah air, diekspresikan dengan menghina suku lain, menghina orang yang keturunannya mungkin tidak sama dengan kita. Ya kamu cek-cek aja setulus apa orang-orang yang mengatakan cinta pribumi, cinta tanah air itu.
Mari kita lebih jujur kepada diri sendiri. Jangan ada dusta di antara kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, apa yang kita bertindak terhadapnya, itu pertimbangannya adalah nyaman dan tidak nyaman. Kenapa kita tidak pernah menyuarakan cinta yang lebih penting, yaitu cinta kepada agama, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam? Kalau itu terpenuhi, maka cinta tanah air sudah masuk di situ. Setidaknya terima kasih kepada para pahlawan, maka akan mengisi bangsa ini, kemerdekaan ini dengan hal yang baik, nggak korupsi, taat pajak. Daripada omong kosong cinta tanah air, lupa kepada cinta Allah, lupa kepada cinta agama, lupa kepada cinta Nabi Muhammad SAW, celaka kamu. Nggak ada jaminannya kamu cinta tanah air masuk surga. Nggak ada jaminannya kamu cinta tanah air lalu nggak ada dosa. Tapi kalau cinta kepada agama, cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah, itu setidaknya akan mengarahkan kamu melangkah kepada hidup yang lebih baik. Jadi jauh lebih penting itu dari cinta tanah air. Orang cinta tanah air belum tentu cinta agama. Kenapa? Karena konsep kita cinta agama adalah agama yang lurus, agama kita. Sementara yang mencintai tanah airnya semua agama. Yang tidak sholat pun cinta tanah air, nggak puasa pun nggak cinta tanah air. Tapi yang jelas tidak cinta kepada agamanya, tidak cinta kepada Rasulnya, tidak cinta kepada Allahnya. Kenapa? Karena cinta itu adalah mengikuti. Yang namanya cinta Allah, cinta Rasul itu al-mutaba'ah, mengikuti. Walaupun tidak sempurna, setidaknya dianggap penting untuk membuktikan cinta itu. Daripada kita sibuk keluar-keluar cinta tanah air, nasionalisme, toh ujung-ujungnya jualan juga. Jualan, kita ingin mengejar sesuatu, menjadikan itu sebagai branding saja. Itu ulah-ulah orang yang tidak nemu pasar untuk mencari celah, bagaimana eksis, bagaimana dapatkan profit. Lalu itu yang dijual, nasionalisme. Bukan kita tidak suka nasionalisme, bukan kita tidak anti. Tetapi mari lebih jujur. Yang namanya cinta adalah mempersembahkan yang terbaik. Bukan sebetulnya kita hanya ingin apa yang enak menurut kita. Itu ya. Mungkin tidak semuanya seperti itu, tapi saya yakin ada, mungkin banyak juga yang seperti itu. Kita jadikan nasionalisme ini sebagai alasan untuk menyerang orang lain. Kita jadikan cinta tanah air, cinta pribumi untuk merendahkan orang lain. Itu yang jelas berarti dia tidak cinta kepada agamanya, tidak cinta kepada Tuhannya, tidak cinta kepada Rasulnya. Ingat, orang beragama itu prioritasnya adalah mencintai Rasulnya. Kalau kita dengarkan satu hadis, tidak sempurna iman seseorang sampai menjadikan Rasulullah itu adalah sesuatu yang paling dicintai, lebih dari segalanya, termasuk dari tanah air. Apalagi cinta tanah air ya lip sync. Kamu cinta tanah air, buang sampah sembarangan. Ketika pun tidak buang sampah sembarangan, bukan masalah cinta tanah air juga. Mungkin karena kamu takut kotor. Artinya hanya ingin mengejar sesuatu yang tidak membuat kamu itu terganggu. Jadi hanya asas memenuhi keinginan saja. Itu tidak tulus sebetulnya. Pertimbangan utama adalah apa yang kamu suka, apa yang kamu nyaman.